Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita ketemu lagi ya di Balik Perubahan. Sebelum kita awali kuliah kita pagi, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat bisa lebih berkah, manfaat dan bisa dapat pemahaman. Berdoa silakan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Monggo Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Pagi ini kita lanjutin obrolan biology of belief ya. Dan itu saya kira cukup menarik ya. Cukup menarik karena biology of belief itu salah satunya ya membahas fraktal. Jadi bahwa dalam kehidupan ini itu hanya ada dua mode alamiah sebenarnya, yaitu pengulangan atau pertumbuhan gitu ya. Pengulangan itu perubahan yang bersifat ya kemajuan ya. Sementara pertumbuhan itu perubahan yang bersifat revolusi. Jadi ketika biji ditanam, lalu biji tadi menjadi batang, itu revolusi ya, itu pertumbuhan. Tapi ketika batang kemudian dia menjadi cabang, ranting, itu kayaknya pertambahan ya. Pertambahan. Terlihat jelas itu di alam ya. Terlihat jelas di alam. Ya hanya dua itu, hanya dua pola itu gitu. Kalau di alam saja pola pertumbuhan dan pertambahan ini terlihat jelas, bagaimana dengan kehidupan kita, ya kan? Bagaimana dengan pola batin kita yang kemudian itu tergambar dalam kehidupan kita hari ini atau terlihat jelas dalam peran kita hari ini, ya kan? Itu yang perlu dipertanyakan. Nah, kita tuh melihat kehidupan tuh lebih banyak dari mata dualitas ya. Sehingga kalau kita lihat dari mata dualitas tuh ya paling banter kita hanya bisa melihat keluarga kita gitu. Itu pun makin hari makin berkurang peran kita. Dan itu berarti hidup kita sudah selesai sebenarnya. Sudah stuck. Tapi kalau kita melihat dari mata non-dual, maka mesti yang diurus itu adalah ini, peradaban. Yang diurus adalah peradaban. Nah, ini yang perlu yang perlu diperhatikan tuh cara melihat diri ya. Life view itu. Makna yang kita berikan
terhadap kehidupan. Itu apa namanya? Perlu ditransformasi ya. Perlu ditransformasi. Jadi di sini ada anjuran bergabunglah dengan komunitas dengan kesamaan minat yang berusaha memajukan peradaban manusia yang dengan menyadari bahwa kelangsungan hidup manusia tergantung pada seberapa besar, seberapa banyak cinta kita bisa menyentuh kehidupan. Nah, kita itu terlalu banyak sangat aneh itu. Sangat-sangat aneh. Masyarakat beragama tapi cara pandangnya itu egois. Masyarakat beragama tapi cara pandangnya egois. Beda dengan bangsa lain itu nggak beragama, hanya belajar sains. Tapi dia mikirin peradaban, mikirin planet. Mikirin planet, mikirin peradaban. Agak aneh memang masyarakat kita ini didoktrin ya. Agak aneh. Sakit ya, didoktrin untuk sakit gitu. Didoktrin untuk sakit. Ya, didoktrin untuk menang dari peradaban lain. Dikiranya dengan menang atas yang lain, lalu dia disebut paling tinggi gitu ya. Yaitu ya penyakit, itu penyakit. Jadi rasa individu ini harus segera dicoret ya. Individu itu karena itu kesadaran dualitas. Kita mesti ke pandangan non dual ya. Biar kemudian itu cahaya Tuhan itu yang hadir melalui diri kita bisa menyentuh seluruh alam semesta. Jadi dalam hukum evolusi hidup sekarang ini, yang paling banyak dicintai itu yang paling panjang umur. Yang paling banyak mencintai itu yang bisa tumbuh. Jadi jangan mau lagi didoktrin untuk individual menyerang yang lain. Itu boro-boro tumbuh, bertambah aja enggak. Pasti akan terus teralienasi dengan yang lain. Itu yang paling penting. Ya. Jadi yang paling banyak mencintai, yang paling banyak menyentuh seluruh unsur dalam alam semesta, dia yang paling banyak tumbuh. Yang paling sering memberikan transendensi ke yang lain, yang paling sering memfasilitasi transendensi, dia yang paling tumbuh. Dibanding dengan belajar terus tapi tidak pernah mentransendensi yang lain. Jauh itu. Ada motif individu, dia hanya untuk dirinya sendiri. Jadi kalau ingin cepat tumbuh, bantu ya transendensi yang lain. Jadi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Satu dekade yang lalu, saya menghadapi dilema menantang ketika menyiapkan naskah untuk edisi pertama buku ini. Jadi buku Biology of Belief itu hampir 20 tahun lah ya.
Sudah 20 tahunan. Saya sendiri bacanya tahun 2009. Itu udah, buku ini terbitnya itu kalau nggak salah 2005 aslinya. 2005 sekarang udah ya hampir 20 tahun buku. Nah, teman-teman baru dengar gitu ya. Jadi baru baca. Ya telat banyak. Ya kenapa? Karena tidak mencari gitu ya. Tidak berusaha menjangkau mata orang lain gitu. Itu yang lemah di bangsa kita ini. Tidak berusaha melihat apa ya, dari mata yang lain gitu. Makanya nggak mau membaca. Itu masalah besar ya, masalah besar. Walaupun pikiran saya sangat yakin terhadap ilmu mengenai peran mendalam epigenetik dan perilaku dan membran sel dalam mengendalikan perilaku dan kesehatan, hati saya ingin memperpanjang penemuan ini untuk mencakup konsep jiwa abadi atau kesadaran. Namun pertimbangan saya adalah penyertaan konten spiritual bisa merusak atau menurunkan kontribusi yang disediakan oleh ilmu biologi sel. Ya. Jadi ibarat itu memang dikotomis itu sangat-sangat kuat. Dan ilmu pengetahuan konvensional itu mereka alergi dengan kata spirit. Ilmu pengetahuan konvensional itu tidak pakai bismillah dia. Dia selalu melihat kehidupan dari posisi yang sudah positif. Sudah positif artinya ya hanya yang kasat mata saja yang bisa diterima. Jadi ada semacam bahwa sains dan agama tidak boleh tumpang tindih, merupakan gagasan terkenal yang ditawarkan oleh penulis ilmuwan evolusi yaitu Stephen Jay Gould yang mendukung gagasan non-overlapping magisteria. Jadi di sana pengetahuan itu apa ya? Karena pemahamannya objektif. Lalu kemudian tuh mau dibikin klaster-klaster ya. Padahal mana pengetahuan tentang benda-benda, mana pengetahuan tentang diri. Ini nih, tapi apa ya? Kita mesti tidak ke sini dulu ya, tidak ke isu dikotomis ini, karena ini isu mereka. Jadi pada akhirnya Bruce Lipton dengan pertimbangannya, dia akhirnya juga mengabaikan goal. Dia akhirnya bilang bahwa dia bukan lagi ilmuwan yang terlalu rasional dan fobia agama. Kalau kita malah fobia sains. Ya. Jadi kaum beragama yang tahayul dan fobia sains. Ada teralienasi dia dari wacana ilmiah. Itu keadaan kayaknya bangsa-bangsa apa yang dominan masyarakatnya Islam masih begitu itu.
keadaannya. Barat sudah tidak fobia agama, mereka sudah tidak rasional itu menjadi cair. Di sini justru fobia sains, fobia barat, dan tahayul. Sekarang menurut saya edisi ulang tahun The Biology of Belief ini merupakan saat yang tepat untuk bertanya, apakah keyakinan yang selama ini dipegang tentang keberadaan kehidupan setelah kematian memengaruhi biologi dan perilaku kita? Dan gagasan kehidupan setelah mati, akhirat maksudnya, bersifat non-fisik. Gagasan dari 50.000 tahun lalu. Sejak edisi pertama buku ini, data ilmiah yang telah terkumpul menunjukkan bahwa keyakinan seseorang terhadap agama atau spiritualitas memiliki dampak terhadap kesehatan dan vitalitasnya. Pada tahun 2005, ketika buku ini pertama kali dirilis, ada 800 artikel ilmiah mengenai dampak agama atau spiritualitas terhadap kesehatan. Kemudian sekarang ada 5.000 artikel per tahun ditulis mengenai topik tersebut. Jadi di sana itu sudah bisa menuliskan, melaporkan dampak spiritualitas terhadap tubuh. Di sini itu belum bisa membahasakan ya. Oh, pokoknya keajaiban aja gitu. Jadi terlambat sekali perkembangan intelektualnya. Di sini ini kan paling banyak orang mengalami dampak spiritualitas, tapi nggak bisa dilaporkan. Itu persoalan tersendiri juga, nggak bisa dilaporkan. Sehingga ya nggak ada bukti tertulis bahwa orang-orang sini itu sehari-harinya bersentuhan dengan spiritualitas itu. Tidak ada laporannya. Tidak ada laporan secara intelektual. Paling ya testimoni dari mulut ke mulut. Jadi bangsa kita masih harus belajar untuk mengembangkan intelektualnya biar data tentang dampak spiritualitas itu bisa dikumpulkan, bisa diolah, ya, sehingga ini bisa menjadi wacana ilmiah. Jadi manfaat kesehatan mental dan kesejahteraan yang diberikan oleh spiritualitas memiliki konsekuensi fisiologis yang berdampak terhadap kesehatan fisik, mengurangi resiko penyakit, dan memengaruhi hasil penyembuhan suatu perawatan. Keyakinan spiritual memiliki pengaruh langsung terhadap aktivitas sistem kekebalan dan endokrin yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan pencegahan penyakit. Jadi kita lihat orang-orang dengan spiritualitas tinggi mestinya pendekatannya itu pendekatan pencegahan, ya. Kekebalan tubuh menjadi lebih baik. Jumlah sel darah putih
dan tingkat antibodi yang lebih tinggi dan mengalami tingkat infeksi yang jauh lebih rendah. Artinya ini semakin tinggi LOC seseorang, badannya makin sehat. Paling enggak berkurang itu penderitaan karena penyakit jasad. Efek kesadaran spiritual yang mendukung kesehatan sebagian terletak pada fakta bahwa kesadaran spiritual menawarkan harapan dan makna, ya, sehingga bisa mengalienasi ketakutan. Sebagian besar anak-anak mengalami kematian pertama ketika masih sangat muda, saat mereka kehilangan binatang peliharaan. Jadi di sini kedukaan itu bisa mematikan, ya. Jadi sejak masih kanak-kanak, dari pengalaman kematian ini, kita belajar bahwa teman-teman ini telah tiada untuk selamanya. Walaupun sedih, itu tidak seberapa menakutkan dibandingkan dengan ketika kesadaran kita menghubungkan fakta bahwa orang tua yang kita andalkan menghadapi masa depan yang sama. Kematian menjadi hal yang paling menakutkan ketika akhirnya kita menyadari bahwa diri kita juga fana, hancur, kalau dirinya diukur dari jasad. Pasti hancur. Kedukaan yang paling dalam itu menyaksikan kehancuran diri atau jasad itu. Sehingga karena diri itu, kalau diukur dari jasad, maka perilakunya itu adalah perilaku untuk bertahan hidup. Jadi karena dirinya adalah jasad, ya, kesadaran dualitas, maka perilakunya untuk bertahan. Dan itu kemudian menjadi perilaku yang konyol sebenarnya. Harusnya disuruh merayakan hidup, di alam materi ini malah dia bertahan hidup. Kayak ngontrak, kayak pasang tenda camping di dalam rumah mewahnya sendiri. Ada ketakutan terhadap kematian, padahal kematian itu kan sebenarnya transisi saja. Transisi dari satu lokalitas kesadaran ke lokalitas kesadaran berikutnya. Jadi kecemasan terhadap kematian merupakan kelainan perilaku, ya kan? Dan ini memperparah penyakit, ya. Kalau di sini ini jarang-jarang yang takut mati. Tetapi yang banyak itu mati tapi belum berkesadaran non-dual, ya. Sehingga mati itu tanpa meninggalkan jejak legasi. Nggak ada legasinya di sini. Jadi nggak ada yang dikenang. Gitu, ya. Nggak ada yang dikenang. Yaitu karena masih, ya, kesadarannya dualitas. Oke. Saya kira itu dulu, ya, pagi ini. Saya kira itu dulu. Yang paling penting kalau di Barat itu masih berusaha untuk menyelesaikan dikotomis antara sains dan agama. Kalau di sini itu justru orang beragama itu teralienasi dari spiritual.
dan orang spiritual teralienasi dari dunia. Bukan dikotomis, tapi teralienasi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.